Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang gelap dan penuh kontroversi tentang Pol Pot dan rejim Khmer Merah di Kamboja. Saksikanlah bagaimana kekuasaan absolut dapat mengubah sebuah negara menjadi medan tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia. Mari kita memahami latar belakang dan konsekuensi dari periode kelam ini dalam sejarah Kamboja. Mari kita mulai. Pol Pot lahir di desa Pek Sabaok di luar kota kampung Tom. Ia diberi nama Salot Sar, kata Sar yang berartikan putih atau pucat, menunjukkan pada warna kulitnya yang relatif terang. Tanggal lahirnya 25 Mei 1928, tetapi ada penulis biografi yang bernama Philip Short berpendapat bahwa dia lahir pada bulan Maret 1925. Keluarganya adalah keturunan campuran Tionghoa dan etnis Khmer, tetapi tidak bisa berbahasa Tionghoa dan hidup seolah-olah mereka sepenuhnya orang Khmer. Ayahnya Lot, yang kemudian mengambil nama Salot Pem, adalah seorang petani makmur yang memiliki 9 hektar tanah padi dan beberapa ekor sapi. Dan ibunya, yang bernama Soknem, dihormati secara lokal sebagai seorang penganut Buddha yang soleh. Sar adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara, 2 perempuan dan 7 laki-laki, dan 3 diantaranya meninggal dalam masa muda. Mereka dibesarkan sebagai penganut Buddha Theravada, dan pada festival-festival, mereka sering pergi ke biara Kampong Tom. Kamboja merupakan negara monarki, namun rejim kolonial Prancis memegang kendali politik negara tersebut pada saat itu. Keluarganya Sar memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Kamboja. Sepupunya yang bernama Mea adalah permaisuri raja yang bernama Sisowat Monipong, dan kemudian dia juga bekerja sebagai guru balet. Ketika Sar berusia 6 tahun, dia dan kakak laki-lakinya dikirim untuk tinggal bersama Mea di Phnom Penh. Di Phnom Penh, dia menghabiskan 18 bulan sebagai biksu pemula di biara Pat Batom Pedai di kota itu. Pada musim panas 1935, Sar kemudian tinggal bersama saudara laki-lakinya yang bernama Song, serta istri dan anak saudaranya tahun itu. Dan pada tahun itu juga, ia memulai pendidikan sekolah dasar di Katolik Roma, Ecole Mike, dengan Meak yang membayar biaya sekolah. Dan kebanyakan sebagian teman sekelasnya adalah anak-anak birokrat Prancis dan Katolik Vietnam. Ia menjadi melek huruf Prancis dan akrab dengan agama Kristen, dan dia melanjutkan pendidikannya lebih lanjut ke Paris pada tahun 1949. Setelah terjadi beberapa konflik dan pemberontakan yang terjadi di Kamboja, pada bulan Januari 1976, rapat kabinet diadakan untuk mengumumkan konstitusi baru yang menyatakan bahwa warga negara tersebut akan berganti nama menjadi Kampuchea Demokratis. Konstitusi menegaskan kepemilikan atas alat-alat produksi, menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban semua warga negara untuk bekerja. Pada saat itu, Pol Pot dan Khmer Merah berharap Sihanouk akan mengambil salah satu peran di dalam pemerintahan, namun Sihanouk semakin tidak nyaman dengan pemerintahan baru, dan pada bulan Maret ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara. Setelah terjadi penggulingan atas Sihanouk dalam pemerintahan, Pol Pot mengatakan bahwa revolusi nasional telah berakhir dan revolusi sosialis dapat dimulai, sehingga negara tersebut dapat bergerak menuju komunisme murni secepat mungkin pada tahun 1970-an. Dan pada saat itu juga, komunisme di dunia berada pada titik terkuatnya dalam sejarah, dan Pol Pot menampilkan contoh Kamboja sebagai contoh yang harus diikuti oleh revolusioner lainnya. Sebagai bagian dari presiden baru, Pol Pot menjadi Perdana Menteri negara tersebut. Pada titik inilah, ia menggunakan nama samaran publik yang bernama Pol Pot, karena
Tidak ada seorang pun di negara ini yang mengetahui siapa orang ini. Dan pada saat itu, sekutu utama Pol Pot mengambil dua posisi lainnya, dengan Nuon Chea sebagai Presiden Komite Tetap Majelis Nasional dan Khieu Samphan sebagai Kepala Negara. Pada prinsipnya, Komite Tetap Hamar Merah mengambil keputusan berdasarkan prinsip sentralisme demokratis. Namun kenyataannya, pemerintahan ini lebih otoritaris dengan keputusan Pol Pot yang dilaksanakan parlemen yang dipilih pada tahun sebelumnya tidak pernah bertemu setelah tahun 1976. Pada bulan September 1976, Pol Pot secara terbuka mengungkapkan bahwa angkar atau organisasi adalah sebutan untuk badan rahasia yang menjalankan kekuasaan tertinggi, merupakan sebuah organisasi Marxis-Leninis pada bulan September 1977. Pada rapat umum di Stadion Olimpiade, Pol Pot kemudian mengungkapkan bahwa angkar adalah nama samaran untuk CPK pada bulan September 1976. Diumumkan bahwa Pol Pot telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Nuon Chea. Namun, kenyataannya ia tetap berkuasa, kembali ke posisinya semula pada bulan Oktober, jadi hanya 1 bulan saja dia mengundurkan dirinya. Ini mungkin merupakan taktik pengalihan perhatian untuk mengalihkan perhatian pemerintahan Vietnam. Sementara Pol Pot membersihkan CPK dari orang-orang yang ia curigai menyimpan simpati Vietnam, terlepas dari berpura-puraan mereka yang bersifat Marxis, Hamar Merah berusaha untuk memberantas kelas pekerja karena menganggapnya sebagai peninggalan dekade masa lalu. Penduduk Kamboja secara resmi dikenal sebagai Kampunchean dan bukan Hamar, untuk menghindari kekhususan etnis yang terkait dengan istilah terakhir. Bahasa Hamar yang sekarang diberi label Kampunchean oleh pemerintahan adalah satu-satunya bahasa yang diakui secara hukum. Dan minoritas Sino-Hamar dilarang berbicara dalam bahasa Tionghoa yang biasa mereka gunakan. Tekanan terus diberikan suku Chean untuk berasimilasi secara budaya dengan populasi Hamar yang lebih besar. Pol Pot memprakarsai serangkaian proyek irigasi besar di seluruh negeri. Komite tetap sepakat untuk menghubungkan beberapa desa dalam satu koperasi yang terdiri dari 500 hingga 1000 keluarga. Dengan tujuan kemudian membentuk unit-unit komunis yang berukuran 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Dapur komunal juga diperkenalkan sehingga semua anggota komunis makan bersama-sama dan tidak ada yang makan di rumah masing-masing. Mencari makan atau berburu makanan tambahan itu dilarang karena dianggap sebagai perilaku individualistis. Sejak musim panas tahun 1976, pemerintahan memerintahkan agar anak-anak yang berusia di atas 7 tahun tidak boleh tinggal bersama orang tuanya, melainkan harus tinggal bersama instruktur Hamar Merah. Koperasi memproduksi pangan lebih sedikit dari perkiraan pemerintah. Sebagian karena kurangnya motivasi di kalangan buruh dan pengalihan pekerja terkuat ke proyek irigasi karena takut dikritik. Banyak kader partai yang secara keliru mengatakan bahwa mereka telah memenuhi kuota produk pangan pemerintah. Pemerintahan menyadari hal ini. Dan pada akhir tahun 1976, Pol Pot mengakui adanya kekurangan pangan di 3/4 wilayah negara tersebut. Anggota Hamar Merah menerima hak-hak istimewa yang tidak dinikmati oleh penduduk lainnya. Anggota partai mendapatkan makanan yang lebih baik, dan kadernya terkadang mempunyai akses ke rumah bordir rahasia. Anggota komite sentral dapat pergi ke Tiongkok untuk perawatan medis, dan eselon partai memiliki akses terhadap produk mewah yang diimpor. Tidak hanya masalah pangan yang menyebabkan kelaparan di mana-mana, Hamar Merah juga mengklasifikasikan orang berdasarkan latar belakang agama dan etnisnya. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, Hamar Merah mempunyai kebijakan ateisme negara. Para biksu dipandang sebagai parasit sosial dan dianggap sebagai kelas khusus. Dalam waktu 1 tahun, kemenangan Hamar Merah dalam Perang Saudara menyebabkan para biksu di negara tersebut
ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar di koperasi pedesaan dan proyek imigrasi. Di sisi lain, beberapa pemberontakan terjadi terhadap pemerintahan Pol Pot. Kepala wilayah Hammer Merah yang bagian barat yang bernama Koh Kong dan para pengikutnya mulai melancarkan serangan skala kecil terhadap sasaran pemerintahan di sepanjang perbatasan Thailand. Dan ada juga pemberontakan di desa kalangan suku Chem. Pada bulan Februari 1976, telah terjadi ledakan di kota Siem Reap yang menghancurkan gedung amunisi. Pol Pot pada saat itu mencurigai bahwa tokoh-tokoh senior militer yang dibalik pemboman tersebut. Dan meskipun tidak ada bukti siapa yang bertanggung jawab, ia telah menangkap beberapa perwira militer. Dan pada bulan September 1976, berbagai anggota partai ditangkap dan dituduh berkonspirasi dengan Vietnam untuk menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Selama beberapa bulan berikutnya, jumlah yang ditangkap bertambah. Pemerintahan menciptakan klaim percobaan pembunuhan terhadap anggota-anggota utamanya untuk membenarkan tindakan keras internal CPK itu sendiri. Anggota partai ini dituduh sebagai mata-mata CIA, KGB Soviet, atau Vietnam. Mereka didorong untuk mengakui tuduhan tersebut, seringkali setelah penyiksaan atau ancaman penyiksaan, dan pengakuan tersebut dibacakan pada pertemuan partai. Selain terjadi di daerah sekitar Phnom Penh, kader-kader partai yang terpercaya dikirim ke zona-zona negara tersebut untuk mulai pembersihan lebih lanjut. Dan Hammer Merah juga mengubah sekolah bekas di wilayah Tuol Sleng atau dikenal sebagai S21 yang ada di wilayah Phnom Penh menjadi penjara keamanan, dan yang bertanggung jawab ialah Menteri Pertahanan yang bernama Son Sen. Jumlah yang dikirim ke S21 terus bertambah seiring dengan pembersihan CPK. Pada paruh pertama 1976, sekitar 400 orang yang dikirim ke sana. Pada paruh kedua tahun yang sama, jumlah tersebut mendekati 1.000 orang. Dan pada musim semi tahun 1977, 1.000 orang dikirim ke sana setiap bulannya. Antara 15.000 dan 20.000 orang yang dieksekusi, sekitar selusin dari mereka adalah orang barat. Pada saat itu Pol Pot tidak pernah sekalipun mengunjungi S21 secara pribadi. Sejak akhir tahun 1976 dan seterusnya, dan khususnya pada pertengahan tahun 1977, tingkat kekerasan meningkat di seluruh Kampuchea Demokrat, khususnya di tingkat desa. Di daerah pedesaan, sebagian besar pembunuhan dilakukan oleh kader-kader muda yang menegakkan apa yang mereka yakini sebagai kehendak pemerintah. Kader petani menyiksa dan mengeksekusi anggota komunitas yang tidak mereka sukai. Banyak kader yang memakan hati korbannya dan merobek janin yang belum lahir dari ibunya untuk digunakan sebagai jimat kun krak. Komando pusat CPK mengetahui praktik tersebut, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Pada tahun 1977, meningkatnya kekerasan ditambah dengan buruknya pangan yang menimbulkan kekacauan bahkan di dalam basis pendukung inti Hammer Merah. Pada saat itu, semakin banyak orang Kamboja yang berusaha melarikan diri ke Thailand dan Vietnam. Pada musim gugur tahun 1977, Pol Pot menyatakan pembersihan telah berakhir. Menurut angka CPK sendiri, pada bulan Agustus 1977, antara 4.000 dan 5.000 orang anggota partai telah dilikuadisi sebagai musuh atau elemen jahat. Pada tahun 1978, pemerintahan mulai pembersihan kedua, yang mana puluhan ribu warga Kamboja dituduh sebagai simpatisan Vietnam dan dieksekusi. Pada titik ini, anggota CPK yang pernah tinggal di Hanoi dieksekusi bersama dengan anak-anak mereka. Pada bulan Januari 1978, Pol Pot mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa slogan mereka harus "Sucikan partai, sucikan tentara, dan sucikan kader". Ben Kirner memperkirakan 1,671 juta
hingga 1.871 juta orang Kamboja meninggal akibat kebijakan Khmer Merah, atau antara 21% dan 24% dari populasi Kamboja pada tahun 1975. Ada juga sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli demografi Prancis yang bernama Mark Slewinski. Menghitung kurang dari 2 juta kematian yang tidak wajar di bawah pemerintahan Khmer Merah dari populasi Kamboja pada tahun 1975 yang berjumlah 7,8 juta jiwa. Ada juga menurut sumber akademis 2001 memperkirakan jumlah kematian berlebih yang paling diterima secara luas di bawah Khmer Merah berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta orang. Meskipun angka yang disebutkan 1 juta hingga 3 juta. Perkiraan kematian akibat eksekusi Khmer Merah yang diterima secara konvensional berkisar antara 500.000 orang hingga 1 juta jiwa. Namun, sumber akademis tahun 2013 menunjukkan bahwa eksekusi mungkin mencapai 60% dari jumlah total, dengan 23,745 kuburan massal yang berisi sekitar 1,3 juta yang disangka korban eksekusi. Meskipun jumlah lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya dan lebih diterima secara luas mengenai eksekusi Khmer Merah, Craig Eteson dari Pusat Dokumentasi Kamboja membela perkiraan lebih dari 1 juta eksekusi tersebut sebagai hal yang masuk akal. Mengingat sifat kuburan massal yang lebih cenderung menghasilkan jumlah jenazah lebih rendah daripada perkiraan berlebihan. Dan ahli demografi yang bernama Patrick memperkirakan bahwa antara 1,17 juta hingga 3,42 juta orang Kamboja meninggal karena kematian tidak wajar pada tahun 1970 dan 1979, dengan antara 150.000 hingga 300.000 diantaranya terjadi selama Perang Saudara. Perkiraan utamanya adalah 2,52 juta kematian berlebih, di mana 1,4 juta diantaranya merupakan akibat langsung dari kekerasan, dan diperkirakan 300.000 warga Kamboja meninggal akibat kelaparan pada tahun 1979 dan 1980 sebagai akibat kebijakan Khmer Merah. Menurut kalian, pemerintahan Khmer Merah pada saat itu gimana, gengs? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menemani Anggi dalam perjalanan melintasi kegelapan sejarah bersama Pol Pot dan Khmer Merah. Kisah ini mengingatkan kita akan kompleksitas kekuasaan dan dampak tragis pada kehidupan manusia. Mari kita terus belajar dari sejarah agar tidak pernah terulang kembali. Dan bersama-sama kita membangun dunia yang lebih baik lagi. Jangan lewatkan petualangan sejarah berikutnya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, gengs. Bye-bye.